Rektor membuka sidang terbuka Universitas Indonesia. Yang kami hormati, Ketua dan anggota Majelis Wali Amanat, Ketua dan anggota Dewan Guru Besar, Ketua dan anggota Senat Akademik, Sekretaris Universitas, para Wakil Rektor, para Dekan, para Direktur Sekolah dan Direktur Program Pendidikan Vokasi Universitas Indonesia, serta hadirin undangan yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada hari ini, Sabtu 29 Juli 2023, sidang terbuka Universitas Indonesia melaksanakan pengumuman guru besar atas nama Profesor Sari Wahyuni, Sarjana Ilmu Politik, Master of Science, Doctor of Philosophy, dan Profesor Dr. Ratna Wardani, Sarjana Ekonomi Akuntan, Magister Sains, sebagai guru besar tetap Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. Dengan ini, sidang terbuka Universitas Indonesia saya buka. Bagaimana lazimnya, sebelum guru besar yang akan dikumpulkan membacakan pidatonya, izinkan saya membacakan secara singkat daftar riwayat hidup Profesor Sari Wahyuni, Sarjana Ilmu Politik, Master of Science, Doctor of Philosophy. Jabatan Pembina golongan 4A, tempat tanggal lahir Yogyakarta 29 Juli 1968. Pendidikan tahun 2003, PhD in Management and Organization, University of Groningen, Nederland. 1999, MSc in International Business, University of Groningen, Nederland. 1993, Bachelor in Social Politics, majoring in Communication, Gajah Mada University, Yogyakarta. Riwayat pekerjaan 2014-2017, Sekretaris Program Pasca Sarjana Manajemen UI. 2010-2014, dosen inti penelitian. Masih banyak lagi yang lain. Kemudian di University of Groningen, misalnya tahun 1991-98 adalah Head of Academic Publication, Magister Management. Fellowship dan Award. Best PhD Lecturer at the Postgraduate Program in Management, University of Indonesia 2022. Awarded as the Best Researcher in University of Indonesia in the field of Humaniora 2020. Publikasi diantaranya adalah Proceeding Conference, menulis 47 artikel yang dipresentasikan di International Conference Indonesia, Malaysia, Thailand, Jepang, Korea, Cina, Belanda, Itali, Spanyol, Inggris, dan Amerika. Kemudian sebagai visiting lecturer, diantaranya adalah 2012, Training for Infrastructure Collaboration with the University of Melbourne, University of Indonesia, and UGM. Demikianlah sekilas daftar riwayat hidup Profesor Sari Wahyuni, Sarjana Ilmu Politik, Master of Science, Doctor of Philosophy, dan selanjutnya saya persilakan untuk membacakan pidato pengukuhan yang berjudul Repositioning Strategi Investasi di Era Circular Economy. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Ketua, Sekretaris, dan para anggota Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia, Rektor dan Wakil Rektor Universitas Indonesia, Ketua, Sekretaris, dan para anggota Senat Akademik Universitas Indonesia, Ketua, Sekretaris, dan para anggota Dewan Guru Besar Universitas Indonesia, para dekan dan wakil dekan Universitas Indonesia, para dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan, serta para undangan yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia yang telah diberikan, sehingga kita dapat hadir dalam acara yang terhormat ini. Pada kesempatan ini, perkenankan saya menyampaikan pidato pengukuhan saya sebagai guru besar dengan judul Repositioning Strategi Investasi di Era Circular Economy.
Mengapa harus repositioning strategi? Karena begitu banyak perubahan yang terjadi di sekeliling kita. Dahulu kita begitu bangga memiliki natural resources yang berlimpah, tenaga kerja yang murah dan pasar yang begitu besar. Sebagaimana investasi. Tetapi ternyata fakta menunjukkan banyak negara yang tidak memiliki resources pun bisa berkembang besar investasinya, seperti Singapura, Thailand yang kemudian berhasil membangun value chain otomotif dan dikenal sebagai Detroit of Asia. Demikian juga Malaysia yang termasyhur sebagai the Silicon Valley of the East. Semua bermuara pada strategi. Bagaimana kita memposisikan diri dalam kancah persaingan investasi dunia, dan komitmen apa yang harus kita persiapkan untuk menopang strategi tersebut. Disinilah repositioning strategi diperlukan dari strategi investasi umum menuju strategi yang lebih innovation driven, unik dan memiliki daya saing yang berkelanjutan. Untuk itu kita harus merubah mindset dan melakukan change management sehingga hingga setiap lini bisnis. Strategi investasi yang dirancang harus pintar, cermat, dan tangkas dengan melihat peluang yang ada. Di masa pandemi COVID kemarin kita merasakan laju investasi sangat melemah, bahkan banyak yang terpaksa banting setir, bahkan gulung tikar. Apakah ini berarti kawasan ekonomi khusus yang dikelola oleh pemerintah ini harus dihentikan? Tidak. Justru saat inilah waktu yang tepat untuk repositioning strategi dengan melakukan strategic positioning yang jelas dibandingkan dengan para pesaing kita. Mereka seperti inisialnya, mereka rencanakan diri sebagai basis global innovation growth untuk industri-industri pilihan di bidang bio-healthcare, smart manufacturing, kompleks logistik, dan juga aviation. Strategi ini dibarengi dengan pembuatan value chain yang terintegrasi dan pembentukan daya saing daerah yang berasaskan pada resource based view dan dynamic capability, yaitu kombinasi antara sumber daya yang berharga, langka, tak tertandingi, dan kemampuan yang mumpuni. Walhasil, totalitas yang diterapkan berhasil menjadikan Bandara Incheon menjadi the best airport in the world. Untuk menarik para investasi dibutuhkan kebijakan-kebijakan yang menjadi faktor penarik investasi yang biasa disebut sebagai 3 pilar tahap investasi. Pilar pertama, perlunya faktor penggerak ekonomi dasar seperti investasi terhadap makroekonomi yang bagus, infrastruktur yang memadai, pemerintah yang kuat dan bersih, serta kehadiran perusahaan-perusahaan besar seperti Samurai di Penang yang berhasil menarik crony kapitalismenya untuk invest di kawasan industri yang sama. Pilar kedua, peningkatan investasi efisiensi pada proses produksi, yaitu keberadaan supply chain yang handal, kualitas produk, kesiapan teknologi, tenaga kerja yang terlatih, sampai digital information sehingga investor dengan mudah terhubung dengan data-data penting dan saling berkolaborasi satu sama lain. Seperti di Penang misalnya, perusahaan bukan membuat laboratorium sendiri-sendiri, justru mereka bersama-sama membuat laboratorium dan saling bertukar pikiran terhadap teknologi terkini di bidangnya. Pilar ketiga dan sangat krusial adalah adanya penggerak inovasi seperti rancang bisnis model inovasi, proses produksi yang lebih baik, aktifnya R&D Center, transfer of knowledge, serta institusi penghubung antara produk inovasi dengan market. Pada tahap ini, basis inovasi yang kuat serta budaya kewirausahaan perlu dipersiapkan. Di samping itu, kepemimpinan yang kuat sangat diperlukan untuk mengawal ketiga tahapan tersebut. Keberadaan semua faktor tersebut harus dipertimbangkan dalam pembuatan strategi cluster. Disinilah co-creation, co-optation, collaboration diperlukan. Inovasi yang dikembangkan harus jelas, terukur, dan impactful. Untuk itu, berbagai strategi inisiatif bisa menghubungkan teknologi dengan pasar perlu diperjuangkan. Dari sini terlihat pentingnya sharing ekonomi, strategi yang lebih personal, kolaboratif ekosistem, agility atau kelincahan, dan post-truth, di mana limbah dari satu proses menjadi bahan baku untuk proses selanjutnya. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, saat suhu udara yang begitu panas, pemanasan global ini terjadi
saat ini menunjukkan adanya degradasi lingkungan, perubahan iklim yang ekstrim, dan juga tantangan kelangkaan sumber daya. Dalam situasi seperti ini, strategi investasi dengan mempertimbangkan transisi ke ekonomi sirkular bukan hanya keharusan, tetapi peluang untuk pertumbuhan dan pembangunan yang berkelanjutan. Ekonomi sirkular adalah sebuah konsep yang bertujuan untuk memisahkan pertumbuhan ekonomi dan konsumsi sumber daya yang terbatas. Ini adalah alternatif ekonomi tradisional yang dulu ambil, buat, dan buang. Jadi seperti kita melihat pabrik-pabrik dengan asap yang mengepul, itu harus dihentikan. Itulah konsep dari sirkular ekonomi. Sehingga biasanya akan mengarah pada produksi limbah yang berlebihan dan kerusakan lingkungan. Sebaliknya, ekonomi sirkular mempromosikan sistem regeneratif di mana produk dan bahan dirancang untuk digunakan kembali, didaur ulang, dan diregenerasi. Inilah yang disebut sebagai closed loop, di mana limbah suatu produksi bisa dimanfaatkan oleh produksi lain. Strategi investasi yang ciamik adalah strategi yang membuka potensi penuh ekonomi sirkular, di mana investor bukan hanya memiliki peluang untuk mendorong perubahan positif, tapi juga sekaligus menghasilkan keuntungan finansial jangka panjang. Beberapa inisiatif yang bisa kita lakukan adalah merangkul inovasi dan membahas solusi inovatif di berbagai sektor, kolaborasi dan kemitraan antara ABCG atau Akademi, Business, Community, dan Government, perusahaan yang memprioritaskan sumber daya yang berkelanjutan, produksi yang bertanggung jawab, dan logistik yang efisien, serta sistem pengelolaan limbah cerdas sebagai upaya penyelamatan lingkungan bagi anak cucu ke depan. Pemerintah harus mendukung dan memberikan insentif pada perusahaan yang mengupayakan sistem closed loop yang berasaskan simbiosis mutualisme antara satu perusahaan dengan perusahaan yang lain. Kami mengusulkan transformasi industri yang berkelanjutan dengan pembentukan industrial symbiosis network, di mana limbah produksi di satu perusahaan bisa dimanfaatkan oleh perusahaan lain. Kesimpulannya, repositioning strategi investasi harus menuju strategi yang innovation driven, unik, memiliki daya saing yang berkelanjutan, dan menerapkan ESG secara keseluruhan. Berinvestasi dalam ekonomi sirkular bukan hanya pilihan etis. Itu adalah salah satu strategi yang menguntungkan. Dengan menyelaraskan strategi investasi dengan prinsip sirkular, kita dapat mendorong perubahan positif, memitigasi risiko lingkungan, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Mari kita raih kesempatan ini untuk membentuk masa depan di mana limbah menjadi sumber daya yang berharga dan planet kita tumbuh subur untuk generasi yang mendatang. Dan hadirin yang saya muliakan, untuk mengakhiri pidato ini, izinkan saya menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu saya dalam pencapaian saya sebagai guru besar. Pertama, kepada Rektor Universitas Indonesia, Profesor Ari Kunchoro, Dewan Guru Besar UI, dan Dewan Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. Terima kasih yang tak terhingga kami sampaikan kepada tim reviewer, Profesor Adi Zakaria Afif, Profesor Cynthia Afriani, dan mentor saya, Profesor Renat Kasali, yang bukan saja banyak membuat terobosan baru di bidang strategic management, tapi juga mengadakan syukuran guru besar di rumahnya yang sangat inspiratif di Rumah Perubahan. Kehadiran saya di sini tidak lepas dari peran yang sangat luar biasa dari Profesor Bambang Brojonegoro. Pas di samping saya. Dahulu ada Dekan Fakultas Ekonomi UI yang merekrut dan mengajak saya untuk bergabung dengan Fakultas Ekonomi UI. Suatu kebanggaan bagi saya bahwa beliau saat ini adalah Ketua Dewan Guru Besar Fakultas Ekonomi and Business UI, di mana saya barusan bergabung. Terima kasih kami haturkan kepada pimpinan Fakultas Ekonomi UI, Bapak Teguh Dartanto PhD, Dekan saat ini,
dan para wakil dekan Bapak Arif Wibisono PhD, Ibu Nanda Ayu Wijayanti PhD, pimpinan Departemen Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis UI Profesor Irwan Adi Eka Putra, dan sahabat saya yang dahulu berjuang bersama membesarkan Manajemen Research Center, Profesor Ruslan Priyadi dan Profesor Rocky Purwo. Selanjutnya kepada Profesor Susiati Hirawati, Profesor Nahrawi, Profesor Joko Hartanto, Profesor Krisno Hadri, dan Profesor Mailing, saya berterima kasih atas perhatian sejak awal pengurusan Kumum Guru Besar hingga acara pengunduhan ini. Saya pun berterima kasih kepada Profesor Joni Hartono yang telah membantu pemeriksaan turnitin publikasi saya dan selalu memantau perkembangan proses guru besar saya. Terima kasih juga kepada sahabat-sahabat tercinta di Departemen Manajemen, Bapak Budi Sucipto PhD, Dr. Tengku Esni Baltiah, Dr. Ratih Kusumastuti, Dr. Yani Rahmawati, Dr. Yangki, Dr. Gita Gayatri, dan rekan-rekan dosen manajemen lainnya yang membuat kehidupan kampus menjadi ceria dan penuh makna. Juga kepada staf FEB UI, Elisa Fatima, Sintani Aristi, Aji Kuntoro, Ahmad Yunus, Hani, Wisnu, Banuratih, dan Sofa yang telah menjalankan tugas mengumpulkan dan memeriksa kelengkapan dokumen saya. Tidak lupa kepada anggota tim peneliti Dr. Aryana Satria, Dr. Permata Wulandari, dan Dr. Mutia Pramesti Uli Fahrina yang bersama-sama berjuang melaksanakan dan mempublikasikan riset kami. Sama halnya kepada para mahasiswa doktoral yang telah membantu dalam publikasi ini. My deep appreciation goes to my PhD promoter, Professor Perves Gauri and Professor Luchin Karsten, who taught me to be a better academician. Sobat-sobat tercinta semenjak dari Jogja, Eti, Riana, dan sahabat-sahabat tercinta di Groningen, Profesor Wahyu Ningsih, Profesor Andreas Budiarjo, Mbak Nani, Manda, Tata Ica, Bu Aisyah, Andrew Lim, Bruri, Ida, Hartelikdam, for alles. Saya sangat beruntung dikelilingi para ahli strategik yang bergabung dalam Indonesia Strategic Management Society. Terima kasih kepada Sekjen ISMS, Dr. Lili Sudartio, para pembina dan pengurus ISMS, Dr. Mulyati Sudebyo, Dr. Anton Wahidin, Dr. Tresnani, Dr. Pulung Rangin, Profesor Hamsal, dan juga para anggota ISMS yang sangat luar biasa. Di sini hadir Dr. Haryati Sukamdani, Ketua Apindo, Dr. Ira Puspadewi, Dirut ASDP, Dr. Ardan, dan sahabat-sahabat ISMS yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Kepada para anggota ISMS, saya persilahkan untuk berdiri. Para hadirin yang kami muliakan, inilah ambasador dan kebanggaan Universitas Indonesia, alumni Doktorat Strategic Management UI, para praktisi yang sukses, tapi tidak pernah mengenal lelah untuk belajar. Di tangan mereka lah keilmuan strategic management akan berkembang. Mari kita berikan aplaus sekali lagi untuk perjuangan strategic. Terima kasih kami ucapkan kepada sahabat-sahabat dari Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian, Brigjen Polisi Dr. Baharudin, dan Kasespim Lemdiklat Polri, Irjen Polisi Profesor Dr. Krisnanda Dwi Laksana, atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk mengembangkan keilmuan dan bertukar pikiran dengan para calon pimpinan kepolisian yang membuat saya lebih banyak belajar dan memperkaya kawasan di bidang pertahanan dan keamanan. Ketika kembali ke tanah air, kami mendapatkan support yang sangat luar biasa dari Marskal Purnawirawan Imam Su'afaat, Marsma Purnawirawan Aulia Suratno, Eyang Endang, keluarga besar Salamuddin, keluarga besar Brojo Jalmo, dan keluarga besar Mangun Soekarjo. Terima kasih atas persaudaraan yang tulus, ikhlas.
Tidak ada kata tepat yang bisa melukiskan terima kasih saya yang tak terhingga kepada ayahanda, almarhum Profesor Karang Mahmud Soeharto dan Ibunda Suhartini, yang senantiasa mencurahkan kasih sayang dan doa yang tak pernah henti kepada kami anak-anaknya. Dahulu di antara putra-putrinya, saya dan kakak saya, Profesor Mudrajat Kuncoro, yang paling tidak tertarik menjadi dosen karena melihat kehidupan ayah saya yang sederhana dan sangat berjasa. Ternyata justru kami berdua lah yang ditakdirkan untuk mengikuti jejak beliau. Dan saya tidak pernah menyesal mengambil pilihan menjadi pendidik. Semoga bisa menjadi ladang amal saya buat dunia wal akhirat. Amin. Terima kasih saya kepada saudara-saudara tercinta, Profesor Mudrajat, Mas Yudi, Koko, Neni, dan para ipar semuanya. Moral support yang luar biasa saya dapatkan dari suami tercinta, Satrio Purwanto. Dan anak-anak Mia, Tito, Vira, dan Aldo, serta menantu Amanda dan 2 cucu kesayangan kami, Anjani dan Arsi, yang membuat hidup saya semakin berwarna dan lebih bermakna. Pada kesempatan ini saya juga menyampaikan selamat kepada Profesor Ratna Wardani. Semoga kita semua selalu amanah dalam menjalankan jabatan guru besar ini. Amin. Kepada semua kerabat, kolega, panitia, dan dari Fakultas Ekonomi Bisnis UI dan Universitas Indonesia yang telah membantu persiapan acara ini, saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya dan sekaligus permohonan maaf karena tidak dapat menyebutkan nama Bapak Ibu satu persatu. Akhir kata, kepada hadirin yang telah meluangkan waktu dan bersabar mengikuti acara ini, saya mengucapkan banyak terima kasih. Saya sepenuhnya menyadari bahwa tidak ada orang yang sempurna di dunia ini. Kesempurnaan hanyalah milik Allah semata. Akhirnya saya berharap semoga pidato ini dapat memberikan manfaat yang berarti untuk pengembangan keilmuan di bidang strategic management. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Profesor dari Wahyuni, Sarjana Ilmu Politik, Master of Science, Doctor of Philosophy, saya ucapkan terima kasih atas pidato yang telah saudari sampaikan, dan saya ucapkan selamat bahwa saudari telah dikukuhkan sebagai guru besar tetap Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia.